My Rival is My Love. Episode 52. Skorsing yang diterima Anggi membuatnya tak bisa masuk sekolah selama 1 minggu. Tak ada pilihan lain. Selama itu, Anggi akan menghabiskan waktunya untuk bekerja membantu ayahnya di rumah makan. Mengetahui Anggi tak masuk, Bunga menggunakan kesempatan ini untuk kembali mendekati Kenzie. Paling tidak ia akan mencoba membuat citra Anggi menjadi jelek di mata Kenzie. "Hei, Kenzie," sapa Bunga kepada Kenzie. Kenzie yang tengah berjalan di koridor jeti berhenti. "Gue turut prihatin sama masalah yang menimpa Anggi. Ya, semoga aja dia bisa masuk sekolah lagi," ujar Bunga sembari mendekat. "Lo gak usah khawatir, dia akan baik-baik saja," kata Kenzie yang kemudian berjalan kembali melewati gadis di depannya. Bunga belum menyerah, ia masih berusaha mengikuti Kenzie dari belakang. "Kenzie, apa hari ini lo ada latihan?" tanya Bunga sambil berjalan. "Ada." Bunga masih mendekati Kenzie. Bahkan saat jam istirahat tiba ia kembali menemuinya di tempat biasa Kenzie nongkrong. Tempat di mana Kenzie biasa menghabiskan waktu bersama Anggi, di bawah pohon beringin. "Kenzie, gue beli ini buat lo," kata Bunga menyodorkan roti bakar favorit Kenzie. "Gue udah punya," sahut Kenzie dengan ekspresi datar, bukannya menolak. Tapi nyatanya Kenzie memang tengah memakan makanan yang sama. Bunga lalu duduk. "Kalau begitu gue duduk di sini ya, izinnya." Kenzie tetap diam. Ia hanya fokus dengan makanannya. "BTW, apa Anggi masih tinggal di rumahmu?" tanya Bunga. "Masih," Kenzie menjawab singkat. "Kenzie, lo mesti hati-hati. Lo tahu kan Angga itu dulu kayak gimana? Dia itu dulu ikut geng sekolah. Terus mereka suka main judi," ujar Bunga. Gadis itu coba mempengaruhi Kenzie dengan cerita tentang masa lalu Anggi semasa masih Angga. Bunga tahu betul tentang Angga. Pada masa itu Angga memang dikenal sebagai anak nakal yang sering membuat keonaran bersama geng yang digawangi Bastian. Karena itu, ia akan menggunakan masa lalu Angga untuk menjelekkan Anggi di depan Kenzie. "Semoga saja Kenzie percaya sama ceritaku," batin Bunga. Kenzie sendiri tak menanggapinya. Justru ia membiarkan gadis di sampingnya itu agar terus bicara. Ia ingin mengulik sesuatu darinya. "Kamu itu harus hati-hati sama Anggi," Bunga mewanti-wanti. "Maksudmu apa?" Kenzie tak mengerti. "Kemarin aja dia sempat nyuri. Gak kebayang sih kalau dia memanfaatkan kebaikan orang tuamu untuk mencuri uang keluargamu," tuduh Bunga. "Lo jangan ngomong sembarangan." Kenzie mulai tak terima. "Aku gak sembarangan ngomong, Ken. Dia udah terbukti," jelas Bunga. Kenzie akhirnya berdiri. Ia sudah tak mau lagi meladeni gadis di dekatnya ini. "Kenzie, kamu mau kemana?" tanya Bunga resah. Kenzie tak menjawab. Ia melangkah pergi meninggalkan Bunga. "Anggi, ada pelanggan, layani dia," suruh Nasrul. "Baik ya." Anggi yang baru selesai mengelap meja bergegas menghampiri pembeli. Begitu berbalik, Anggi mengernyit saat mendapati siapa yang datang. "Vero," gumamnya. Anggi lantas menghampiri Vero yang kini telah duduk manis. "Lo lagi? Mau ngapain sih kesini?" ucap Anggi sedikit lesu. "Ini kan rumah makan. Jelas mau makan lah," seru Vero. "Ini belum jam makan siang. Lo pasti kesini mau cari gara-gara ke gue. Udah ngaku aja," tebak Anggi. "Daripada lo nuduh gue yang enggak-enggak, mending lo bawain gue nasi rendang pakai ayam. Terus sambelnya banyakin. Pakai abon juga, terus minumnya es jeruk," pinta Vero. "Cepetan," bentak Vero yang mengagetkannya. Belum juga melangkah, ia sudah dibuat kesal oleh pria itu. "Oke, tunggu bentar." Anggi bergegas pergi mengambilkan pesanan Vero. Setelah menghilang beberapa menit, Anggi pun kembali dengan membawa piring berisi nasi rendang ayam, serta segelas es jeruk yang diminta Vero. "Nih, pesanan lo," Anggi menyodorkan langsung di depan Vero. "Yang bener dong kalau ngasih," Vero protes dengan layanan yang dilakukan Anggi. "Lah, emang gue salah?" Anggi tak merasa ada yang salah dengan layanannya. "Salah, pembeli itu adalah raja. Jadi lo mesti ramah ke gue, dan juga harus senyum." "Senyum ke lo?" Vero mengangguk. Anggi tertawa. "Hahaha, ogah banget. Gue gak mau senyum di depan lo." "Oh ya udah, kalau gitu gue akan komplain ke pemilik rumah makan ini." Vero berdiri dan hendak bertemu dengan yang punya. "Yang punya itu gue. Kalau mau komplain silahkan saja ke gue," suruh Anggi. Vero baru mau membalas Anggi, tapi di saat yang sama Nasrul muncul. "Anggi, ada apa?" tanya Nasrul yang memergoki.
Anggi menunjuk ke Pharaoh. Ini ya dia, ini pak. Karyawati bapak gak becus kerjanya. Masa pembeli dibentak-bentak, ujar Pharaoh yang memotong. Lo itu kenapa nuduh gue? Ucap Anggi yang tak terima. Tuh, lihatlah, dia ngegaskan ke saya. Anggi, panggil Nasrul dengan nada tinggi. Iya ya, sahutnya. Jangan bikin masalah sama pelanggan. Bentak Nasrul. Nyali Anggi jadi menciut saat melihat wajah ayahnya yang nampak serius. Anggi makin kesal saat melihat senyuman Pharaoh yang seperti meledeknya. Dan tak cuma hari itu saja. Besoknya Pharaoh kembali lagi. Tuh bocah kok kesini mulu sih? Batin Anggi saat melihat Pharaoh yang sedang berjalan memasuki warungnya. Di waktu yang sama, Nasrul berpesan kepada Anggi. Anggi, tolong kamu jaga tempat ini. Ayah mau kemana? Tanya Anggi. Ayah mau keluar sebentar, ucap Nasrul. Keluar? Anggi curiga. Keluar kemana ya? Tumben rapi bener. Anggi jarang melihat penampilan ayahnya yang serapi ini. Pakai kemeja batik, jam Rolex, sepatu pantofel. Bahkan Anggi bisa merasakan wanginya parfum yang dikenakan oleh sang ayah. Ayah mau kondangan, kata Nasrul sambil sisiran. Oh, kondangan, sahut Anggi. Sama siapa? Apa Papa Jo juga? Udahlah, kamu gak perlu tahu. Nasrul kemudian melihat jam di tangannya, lalu kembali berpesan. Kamu yang bener jaga warungnya, ayah pergi dulu. Hati-hati ya, balas Anggi kepada ayahnya yang telah melangkah pergi. Jam 14:47. Kenzi yang baru pulang sekolah menyambangi rumah makan keluarganya Anggi untuk melihat kekasihnya. Saat masuk, ia terkejut melihat Pharaoh yang telah berada di sana. Kenzi pun menghampiri Anggi yang sedang menyenderkan kepalanya di meja kasir. Apa yang dilakukannya di sini? Tanya Kenzi. Makan. Terus, Kenzi menanyakan lanjutannya. Dia bilang mau nungguin lo, jelas Anggi. Kini Kenzi berganti menghampiri Pharaoh. Ia kemudian duduk di kursi kosong yang berada di depan temannya. Pharaoh, kenapa lo masih di sini? Tanya Kenzi. Zizi, Pharaoh kini menatap Kenzi. Gue bosen di sini. Gue cuma kenal lo dan Gigi. Dari meja yang tak begitu jauh, Anggi bisa mendengar percakapan Kenzi dengan Pharaoh. Gigi, siapa itu? Pikirnya. Anggi nampak begitu fokus mendengarkan obrolan Kenzi dan Pharaoh yang membahas tentang masa kecil mereka bersama Gigi. Hingga tanpa disadari air mata Anggi keluar dengan sendirinya. Ini aneh. Kenapa ia bisa menangis? Padahal cerita mereka sangat kekanak-kanakan. Sudah 1 jam lebih mereka berdua membicarakan tentang Gigi. Pharaoh yang sudah puas lantas berpamitan kepada Kenzi. Zizi, besok gue balik ke Jogja. Lo baik-baik ya sama dia. Pharaoh menunjuk ke Anggi. Anggi tak menyangka. Hari ini adalah hari terakhir Pharaoh di sini. Harusnya ia senang karena tak akan melihat cowok songong ini lagi. Tapi kenapa hatinya tak sejalan dengan keinginannya? Seperti ada sesuatu yang mengganjal perasaannya. Tapi Anggi tak tahu apa itu. Seperti ada yang menggerakkan kakinya. Tiba-tiba Anggi mendekati Pharaoh. Hei, pacarnya Zizi, ucap Pharaoh kepada Anggi. Lo besok bisa tenang, gue gak akan ganggu lo lagi. Anggi hanya diam. Ia tak bisa berkata apa-apa untuk pria yang sedang berbicara padanya. Ia dan Pharaoh memang tak akur apalagi akrab. Jadi lebih baik ia dengarkan saja ocehannya. Selesai berbicara, Pharaoh terlihat merogoh saku celananya. Ia mengambil sebuah benda yang kemudian diserahkan kepada Anggi. Benda ini milik Gigi. Gue udah gak mau nyimpen lagi. Kenzi mendelik saat melihat gelang manik-manik yang Pharaoh berikan kepada Anggi. Tentu saja ia tak lupa. 10 tahun yang lalu, ia memberikan itu untuk Anggi sebagai tanda janjinya untuk menemuinya kelak. Hei, kenapa itu bisa di tangan lo? Kenzi heran. Kenapa Pharaoh bisa menyimpannya? Itu rahasia. Pharaoh tak mau menjawab pertanyaan Kenzi dan lebih memilih pergi. Suatu saat nanti lo akan mengetahuinya sendiri. Batin Pharaoh yang sudah merasa puas telah melakukan hal yang dianggapnya benar. Sementara itu, Anggi terus memperhatikan gelang manik-manik yang kini sedang ia pegang. Hingga tak lama ia berteriak karena mengingat sesuatu. Argit! Sontak teriakannya itu membuat Kenzi yang berdiri di sebelahnya kaget. Ada apa, Ken? Gue baru ingat, kata Anggi. Ingat apa? Si Pharaoh itu. Kenzi menunggu kata-kata lanjutannya. Pharaoh belum bayar, Ken, kata Anggi yang kini panik. Kenapa lo baru ingat? Mereka berdua berlari ke halaman depan, berniat mengejar Pharaoh. Namun sangat disayangkan, Pharaoh sudah tak ada. Gimana ini, Ken? Gue bisa disemprot ayah kalau setorannya kurang, keluh Anggi. Itu salah lo sendiri. Gue gak mau tahu.
Kenzi tak peduli. Ia malah kembali masuk ke dalam warung. Ken, Gigi itu siapa? Kenapa kalian berdua terus membicarakannya? Tanya Anggi sambil memperhatikan gelangnya. Tiba-tiba Kenzi merebut gelang tersebut. Gigi itu nama lain Anggi. Bukankah gue pernah cerita? Anggi berori ya. Ia manggut-manggut mengerti. Terus kenapa dia ngasih gelangnya Gigi ke gue? Entahlah. Gue sendiri juga bingung. Bagaimana bisa dia membawa gelang ini? Ujar Kenzi. Ken, gelang itu sangat berarti ya buat lo. Anggi sangat mengerti perasaan Kenzi. Biar gimana pun benda itu adalah peninggalan terakhir sahabat mereka. Tentu saja ini sangatlah berarti. Ini adalah hadiahku buat Anggi. Lagi-lagi Anggi terkejut. Ia tak menyangka. Gelang yang ia dapat dari Vero merupakan gelang milik Kenzi yang telah dihadiahkan kepada Gigi. Ia sangat mengenal Kenzi. Ia pasti akan menyitanya. Bahkan lebih parahnya akan dibakar seperti sebuah gambar yang dulu sempat Kenzi berikan. Setelah lama merenung, Kenzi mengembalikan gelang itu kembali ke Anggi. Ia bahkan memakaikannya langsung ke tangannya. Ken, lo serius ngasih ini ke gue? Diamlah, suruh Kenzi yang tengah fokus mengaitkan ujung gelang. Selesai, gelang itu kini terpasang di pergelangan tangan Anggi. Gue lebih suka lo yang nyimpen daripada si Vero, ungkap Kenzi selesai memasangkannya. Anggi terharu dan memeluk Kenzi. Ken, gue nggak nyangka lo segitu perhatiannya ke gue. Tentu saja, lo itu kan pacarku. Anggi tersenyum senang. Setelahnya, ia meminta sesuatu kepada Kenzi. Ken, gue ingin tahu seperti apa sih Gigi itu. Baiklah, akan kuceritakan. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.